Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur yang selalu kita ucapkan kepada Allah sebagai kalimat untuk menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami pertama mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh pesan kami, yaitu Bu Sofiatun Nahwiyah SPDI MA. Baik, di sini kami akan menampilkan tentang modul ajar yang telah kami buat. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 Jaya. Kelompok 5 Jaya. Kelompok 5 Jaya, jaya, jaya. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah kami buat sedemikian rupa secara sistematis. Apa itu? Jadi, modul ajar itu adalah sebuah perangkat dokumen berupa perencanaan yang dibuat oleh seorang guru, di mana perencanaan ini sebagai panduan ketika guru melaksanakan pembelajaran. Nah, ini dibuat secara sistematis. Adapun komponen dari modul ajar ini, pertama ada informasi umum, kemudian yang kedua komponen inti, yang ketiga ada berupa lampiran. Nih ya, pokoknya ada komponen lampirannya. Nah, untuk lebih dalam penjelasannya, kami akan membahas satu persatu. Baik, silakan Juntia. Yang pertama yaitu identitas modul. Informasi modul ajar yang dikembangkan yang terdiri dari nama penyusun, satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, prediksi alokasi waktu, dan tahun penyusunan. Yang kedua, kompetensi awal, yakni pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dimiliki peserta didik sebelum materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu profil pelajar Pancasila, yakni tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan karakter peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana. Sarana adalah merupakan fasilitas dan bahan untuk dibutuhkan merancang kegiatan pembelajaran. Contohnya di sarana adalah laptop, Android, LCD, jaringan internet, dan spidol. Dan contoh di prasarana adalah buku peserta didik, pendidikan agama Islam, dan BP penerbit pusat, kurikulum, dan perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jakarta Pusat. Baik, selanjutnya adalah target peserta didik. Target peserta didik ini ada dua macam, yakni ada reguler umum, tidak ada kesulitan dalam menerima dan memahami materi ajar. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah ada pertemuan yang pertama, yaitu tentang metode inquiry learning dengan mid mapping. Yang kedua adalah pertemuan kedua, metode reflective. Baik, terima kasih. Baik, adapun untuk masuk kita pada komponen inti, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran adalah suatu sebagai arah dari berjalannya suatu pembelajaran, di mana ini merupakan suatu hal yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita susun secara baik. Kemudian tujuan pembelajaran ini menentukan bagaimana kegiatan pembelajaran kita, bagaimana apa saja sumber yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini dibuat harus bisa diuji dengan asesmen. Kemudian yang kedua ada komponen pemahaman bermakna. Apa yang ada dalam pemahaman bermakna ini? Di situ ada informasi terkait
hal yang akan dicapai, yang didapatkan oleh peserta didik, kemudian ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini berupa pertanyaan yang dibuat oleh guru sebagai menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, dan ini mengacu pada pemahaman bermakna dan berpaduan pada tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Sahrul. Selanjutnya, setelah guru melakukan pertanyaan pemantik, guru akan masuk pada intinya, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran di mana guru melakukan pembelajaran, yaitu dengan cara mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini dijalankan dengan berbagai metode. Lalu kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Asesmen atau penilaian ini adalah kita sebagai seorang guru menguji peserta didik kita sejauh mana pemahaman yang dia pahami, bisa dengan ulangan, kuis, UTS maupun UAS. Setelah lakukan penilaian atau asesmen, masuk pada kegiatan pengayaan dan remedial. Yang pertama adalah kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan adalah hasil dari asesmen tadi. Kalau misalkan peserta didik kita nilai UAS-nya tinggi, maka bisa dikatakan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu efektif. Sedangkan sebaliknya, jikalau ada peserta didik kita nilainya tidak mencapai KKM atau standar, maka guru melakukan yang namanya remedial. Apa itu remedial? Bisa dikatakan dengan pengulangan. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata remedial pada masa SMP maupun SMA. Mungkin teman-teman sendiri bisa atau mengalami yang namanya remedial, di mana seorang guru memanggil peserta didik yang nilainya di bawah standar untuk melakukan perbaikan nilai atau pengulangan agar nilai yang ada di raportnya itu bisa di atas standar. Baik, terima kasih. Baiklah, yang kemudian itu lampiran A. Pertama itu lembaran kerja didik, bisa dikatakan dengan LKPD. Itu merupakan suatu perangkat pembelajaran yang sangat penting dalam suatu pembelajaran. Tujuan ini adalah untuk mengetahui supaya pemahaman didik lebih dalam. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang bahan bacaan guru dan peserta didik, itu digunakan sebagai pemantik, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, atau bisa kita katakan pemahaman materi sebelum kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya glosarium. Glosarium ini adalah sebuah kata-kata yang disusun untuk agar pembaca mudah memahami dari kata-kata yang di dalam isi modul ini. Dan selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah sumber informasi atau referensi yang digunakan di dalam modul. Sumber-sumber ini bisa dari buku, bisa dari majalah, koran, link, dan lain-lainnya. Baik, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk calon guru yang akan mengajar di suatu satuan sekolah. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5 Jaya. Kelompok 5 Jaya. Kelompok 5 Jaya Jaya Jaya. Guru muda, inovatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.